Selamat malam, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan memulai penjelasan untuk tugas UTS, Sistem Analisis dan Desain, di mana saya akan mereview sebuah jurnal dengan judul A Review on Various Software Development Life Cycle atau SDLC Model. Perkenalkan, nama saya Olivia Maria Inacio Tavares dengan NIM 20771280. Baik, pertama-tama di sini seperti yang tadi sudah saya sebutkan, jurnal saya berjudul Review on Various Software Development Life Cycle SDLC Models. Jadi dia meninjau segalanya tentang berbagai macam siklus hidup dari pengembangan perangkat lunak SDLC model ini. Pertama-tama saya akan masuk pada bagian abstrak. Di sini abstraknya menjelaskan, to satisfy the need of automate the different activities and satisfy the need of some standards and structural procedure or methodology which is to be introduced in the industry so that the transition from manual to automate system became easy. Jadi dia tuh menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan otomatisasi yang berbeda di antara kegiatan yang satu dengan kegiatan yang lainnya, serta untuk memenuhi kebutuhan beberapa standar prosedur atau metodologi struktural yang akan digunakan, maka diperkenalkanlah SDLC ini di industri sehingga transisi dari sistem manual ke otomatis menjadi lebih mudah tentunya. Nah, selanjutnya dia menjelaskan juga model SDLC ini muncul menekankan pada kebutuhan untuk mengikuti beberapa struktur pendekatan untuk membangun yang lebih baik lagi. Terdapat 5 model pengembangan yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama adalah linear sequential model, kemudian iterative model, prototype model, spiral model, dan V-shape model. All these models have cons as well as pros. The main objective of this research is to be represented in the different model of software development and make a comparative study of them to show the features and the fact of each model. Jadi dalam studi ini akan mempresentasikan berbagai macam model pengembangan perangkat lunak serta membuat studi untuk membandingkan atau mengcompare kira-kira mana yang lebih baik dan apa saja kekurangan dan juga kelebihan dari setiap model SDLC tersebut. Selanjutnya kita masuk pada introduction. Di sini dari yang saya tangkap, introduction ini mengenalkan bahwa betapa pentingnya komputer, penggunaan komputer dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, misalkan sekarang ini setiap file baik dalam bidang apa saja, komputer tuh sudah sangat digunakan, apalagi dalam negara maju ya. Kalau Indonesia negara berkembang juga sudah sehingga saat ini sudah begitu banyak yang mengimplementasikan bantuan dari teknologi informasi. Nah, banyaknya instansi-instansi atau perusahaan yang menggunakan bantuan teknologi informasi ini membuat program perangkat lunak untuk tujuan pemberian fasilitas harus juga semakin berkembang. Nah, selama pengembangan perangkat lunak, tentu terdapat beberapa masalah yang terjadi. Nah, untuk menghindari berbagai masalah ini atau hambatan-hambatan dan kendala yang mengikuti beberapa aliran, maka dalam membangun suatu sistem itu diperlukan suatu model yang terstruktur dari rekayasa perangkat lunak serta mengembangkan perangkat lunak program. Jadi diperlukan pengembangan juga secara terus-menerus. Selanjutnya masuk pada subbab System Development Life Cycle atau SDLC ini. Nah, SDLC ini atau biasa disebut dengan siklus hidup pengembangan perangkat lunak dalam sistem teknik adalah suatu proses membuat atau mengubah sistem dan model serta metodologi itu sendiri yang digunakan orang untuk mengembangkan sistem ini. Nah, kemudian konsep-konsep ini umumnya mengacu pada pengembangan perangkat lunak atau sistem informasi
yang digunakan pada suatu instansi. Nah, dalam rekayasa perangkat lunak, konsep SDLC ini mendukung berbagai jenis pengembangan metodologi. Metodologi ini membentuk kerangka kerja untuk perencanaan dan pengendalian pembuatan sistem informasi dengan poin-poinnya yaitu understand the project, do the project planning, understand the requirement, do the designer according to that coding, the plan solution, and test the actual program. Yes, jadi langkah-langkahnya itu pertama harus memahami proyek terlebih dahulu, kemudian melakukan perencanaan terhadap proyek tersebut. Kita juga harus memahami kira-kira kebutuhan-kebutuhannya itu apa saja. Nah, ini juga merupakan salah satu fungsi dari adanya SDLC. Jadi bisa lebih memahami kira-kira apa yang dibutuhkan dalam sistem tersebut, apa yang dibutuhkan dalam instansi tersebut untuk bisa dikembangkan lebih lanjut. Kemudian melakukan perancangan sesuai dengan coding, dengan solusi yang sudah terencana terlebih dahulu. Lalu menguji program yang sebenarnya. Oke, selanjutnya kita masuk pada linear sequential model. Jadi yang tadi itu mengenai pengenalan dari siklus hidup pengembangan sistem itu apa-apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita masuk pada model linear sequential model. Nah, linear sequential model is the classical model of software engineering. This model is one of the oldest models and is widely used in government. Jadi, model ini adalah model klasik dari rekayasa perangkat lunak. Model ini salah satunya merupakan model yang tertua dan sudah sangat banyak digunakan di berbagai macam proyek dan di banyak perusahaan besar. Pada tahap awal itu model ini dia memastikan dulu kekurangan desainnya sebelum berkembang lebih lanjut. Selain itu, dalam pembuatan dokumen dan perencanaan yang insentif, model ini bekerja dengan baik untuk proyek-proyek di mana kendali mutu berada pada perhatian yang utamanya. Nah, berikut ada gambaran dari model linear terpampang seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, ini terdiri dari siklus hidup sekuensial linear murni. Beberapa tahapannya tidak tumpang tindih. Modelnya dimulai dengan menetapkan persyaratan sistem dan perangkat lunak, persyaratan dan dilanjutkan dengan arsitektur desain. Kemudian, desain rinci, pengkodean, pengujian, dan yang terakhir yaitu maintenance atau pemeliharaan. Nah, model air terjun berfungsi sebagai baseline untuk banyak model siklus proses lainnya. Daftar berikut ini merinci langkah-langkah untuk menggunakan tahapan dari waterfall ini. Jadi tidak ada tumpang tindih di antara tahapan tersebut. Baik, the linear sequential methods does not prohibit returning to an earlier phase. Jadi metode sekuensial linear ini tidak melarang untuk kembali ke fase sebelumnya. Misalkan sudah sampai ke fase desain nih, mau kembali ke fase persyaratan lagi. Namun ini melibatkan pengerjaan ulang yang mahal. Setiap fase selesai membutuhkan tinjauan formal dan pengembangan dokumentasi yang ekstensif. Jadi pengawasannya dilakukan pada tahap persyaratan dan mahal untuk diperbaiki lagi nantinya. Dikarenakan pengembangan sebenarnya datang terlambat, seseorang tidak melihat hasil untuk waktu yang lama. Nah, penundaan ini dapat mengganggu manajemen dan pelanggan di anut. Selanjutnya, linear sequential model measure potential. Jadi, ini menjelaskan bahwa model ini lurus ke depan dan mudah untuk dipahami serta digunakan. This model is straightforward and easily understood for use. Selanjutnya, this model is easily manageable. Model ini mudah untuk diatur atau dimanajemenkan. Selanjutnya, one phase of a model is completed at one time. Jadi satu fase dari model ini diselesaikan pada satu waktu.
By using this model, small qualitative projects are done. Dengan menggunakan model SDLC ini, proyek kualitatif yang kecil dapat terselesaikan dengan cepat dan juga mudah tentunya. Nah, kemudian masalah atau kekurangan dari model SDLC ini apa? Yang pertama, if the problem occurs in a starting phase of a model, then it is very hard to do the change in that phase. Jadi jika masalah terjadi pada fase awal model, maka sangat sulit untuk melakukan perubahan lagi pada fase tersebut. Kemudian yang selanjutnya, produk yang dapat dikirim tidak diproduksi dalam waktu singkat. Jadi membutuhkan waktu yang lumayan lama lah. Kemudian jumlah resiko dan ketidakpastiannya tinggi. Model SDLC ini jumlah risiko dan ketidakpastiannya tinggi. Lalu model ini tidak digunakan untuk rebate dan proyek ini berorientasi objek. Ya, seperti yang dijelaskan. Selanjutnya, model ini tidak cocok untuk kuantitas yang besar atau untuk proyek yang besar. Dan tidak cocok untuk proyek yang membutuhkan banyak waktu, sering berubah-ubah. Jadi, proyek ini harus linear dan terstruktur. Selanjutnya, kapan menggunakan model SDLC ini? When to use the linear sequential model? Tentunya harus yang memiliki persyaratannya terkenal, jelas, dan juga tetap. Jadi permasalahannya itu harus jelas dan tetap. Lalu definisi produk tidak stabil. Jadi apabila definisi dari produk atau kebutuhannya tidak stabil, jadi bisa digunakan pemecahan menggunakan SDLC ini. Lalu teknologinya dipahami dan tidak ada persyaratan yang ambigu, sumber daya yang cukup dengan keahlian yang dibutuhkan tersedia secara bebas, dan proyek ini singkat. Jadi jika membutuhkan seperti ciri-ciri yang telah disebutkan, maka sebaiknya menggunakan model SDLC ini. Selanjutnya, proyek di mana linear sequential metode ini cocok untuk digunakan. Project where linear sequential method is suitable for SDLC. Jadi yang cocok itu yang pertama, in development of database related software. Contohnya seperti proyek komersial. Jadi pengembangan perangkat lunak yang berhubungan dengan database, itu dia cocok. Kemudian dalam pengembangan website, misalkan seperti e-commerce atau yang lain sebagainya, e-commerce, e-business. Selanjutnya dalam pengembangan perangkat lunak protokol jaringan. Kita berlanjut pada model yang selanjutnya, yaitu model incremental. Okay, incremental model. The incremental model combines elements of the linear sequential model applied repetitively with the iterative philosophy of prototyping. Jadi model incremental ini menggabungkan elemen dari model sequential linear. Jadi diterapkannya secara berulang kali dengan filosofi berulang dari pembuatan suatu prototipe. Model incremental menetapkan urutan linear dalam suatu model, dan seiring berjalannya waktu, setiap urutan linearnya akan menghasilkan kenaikan-kenaikan atau peningkatan tersendiri yang dapat dikirimkan dari suatu software. Di sini dia menjelaskan bahwa model proses incremental seperti pembuatan prototipe dan pendekatan evolusioner lainnya bersifat iteratif. Tapi tidak seperti pembuatan prototipe incremental model, berfokus pada pengiriman suatu operasional produk dengan setiap kenaikannya tersendiri. Jadi seperti berikut ini ada model dari incremental. Selanjutnya kita berlanjut pada potensi utama dari incremental model. Jadi kira-kira apa saja potensi utama dari penggunaan model ini? Model ini tentunya lebih adaptif dan lebih murah untuk dilakukan. Misalkan terjadi perubahan berbeda dengan yang tadi, metode waterfall. Metode ini lebih murah. Selanjutnya, lebih mudah untuk dilakukan pada tahap pengujiannya lebih mudah. Dan juga dalam model ini, pelanggan dapat membalas setiap fase-fase yang dibangun. Jadi pelanggan itu bisa
melihat kembali, mereview fase-fase yang sebelumnya sudah dilewati. Selanjutnya, penanganan resikonya sangat mudah. Ya, seperti yang tadi, dia itu tergolong murah dan mudah, dan tentunya apabila terdapat kendala atau terjadi resiko-resiko yang akan menghampiri dalam pengerjaan fase ini, lebih mudah untuk terselesaikan karena resikonya itu ditangani selama proses iterasi. Berlanjut pada problem area. Problem area of incremental model. Jadi yang pertama, high quality planning and design is needed. Jadi ini diperlukan perencanaan dan desain yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, interpretasi yang jelas dari keseluruhan sistem tersebut diperlukan sebelum dapat dipecah dan berkembang secara bertahap. Selanjutnya, biaya atau total cost is higher than a linear sequential model. Jadi biaya untuk total semuanya itu lebih tinggi dari model sekuensial. Kalau dalam perubahan, misalkan terjadi kesalahan, itu lebih mudah untuk diperbaiki, tetapi untuk harga perancangan keseluruhannya lebih mahal model ini. Selanjutnya apa saja kapan bisa digunakannya incremental model ini? When to use the incremental model? Jadi this model can be used when the requirements of the complete system are clearly defined and understood. Jadi sistem ini dapat digunakan saat requirements-nya lengkap. Bila kebutuhan sistemnya lengkap, terdefinisikan secara jelas dan juga dimengerti. Selanjutnya, major requirements must be defined, however some detail can involved with time. Jadi interpretasinya harus jelas. Persyaratan utamanya harus ditentukan terlebih dahulu. Namun beberapa detailnya dapat dikembangkan seiring dengan waktu. Nah, selanjutnya ada kebutuhan untuk membawa produk ke pasar dini. Lalu teknologi baru yang sedang digunakan. Sumber daya dengan keahlian yang dibutuhkan tidak tersedia. Dan beberapa fitur dan tujuan yang berisiko tinggi. Jadi apabila terdapat ciri-ciri permasalahan dalam instansi seperti yang telah disebutkan, maka bisa digunakanlah model SDLC ini. Kita masuk pada model prototype. Model yang selanjutnya. Oke, prototype model. Jadi model ini di sini dijelaskan ide dasarnya adalah alih-alih membekukan file, persyaratan sebelum desain atau pengkodean dapat dilanjutkan. Jadi harus dahulu mengerti apa saja file-file persyaratan atau misalkan permasalahannya sebelum desain atau pengkodeannya dapat dilanjutkan. A true way prototype is built to understand the requirements. Jadi prototype ini dikembangkan berdasarkan requirements atau kebutuhan-kebutuhan dari perusahaan tersebut. Gambar dari bagian prototype seperti ditunjukkan pada bagian berikut ini. Selanjutnya, apa saja major potential of prototype model? Apa saja potensi utama dari prototype model ini? Yang pertama, energetic user are involved in the development. Jadi pengguna yang energik dilibatkan dalam pengembangan ini. Selanjutnya, dalam model ini disediakan sistem kerja bahwa pengguna mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistem yang sedang dikembangkan. Selanjutnya, delusi bisa dirasakan jauh lebih awal. Lalu umpan balik pengguna cepat tersedia dan mengarahkan pada solusi utama. Selanjutnya, masalah yang berhubungan dengan fungsionalitas bisa diidentifikasi dengan lebih mudah menggunakan model SDLC ini.
Selanjutnya, apa saja kekurangan-kekurangan atau permasalahan dari prototype model ini? Yang pertama adalah garis depannya diimplementasikan dan kemudian memperbaiki dari cara-cara sistem bangun yang kemudian. Selanjutnya, praktisnya bila menggunakan model ini, apabila skop dari sistem dapat meningkat atau melebihi ekspektasi, maka kompleksitas sistem tersebut juga akan ikut meningkat. Lalu, aplikasi yang tidak lengkap dapat menyebabkan aplikasi tidak digunakan sebagai sistem yang lebih lengkap dalam perancangannya. Dan yang terakhir, analisis masalahnya tidak lengkap atau kurang. Jadi, dia dalam menganalisis masalah lebih kurang daripada model-model yang lainnya. Selanjutnya, kapan akan menggunakan model prototype ini? Model prototype, kapan akan digunakan model prototype ini? Yang pertama, prototype models should be used when the desired system needs to have a lot of interaction with the end user. Jadi, model prototype harus digunakan bila diinginkan sistemnya itu harus memiliki banyak interaksi dengan pengguna. Selanjutnya, typically, online system web interface have a very high amount of interaction with end user. Biasanya sistem online atau antarmuka web memiliki interaksi yang sangat tinggi dengan pengguna akhir. Nah, ini yang paling cocok untuk model prototype. Mungkin butuh sementara untuk sistem yang akan dibangun dan memungkinkan kemudahan untuk digunakan, serta membutuhkan pelatihan minimal untuk pengguna akhir dari sistem tersebut. Berlanjut pada model yang terakhir, yaitu spiral model. Nah, spiral model ini seperti pada digambarkan berikut ini ya, spiral model. Nah, kira-kira seperti apa model spiral ini? Model spiral awalnya diusulkan oleh Boehm. Jadi seperti yang tercantum di sini, spiral model pertamanya diusulkan oleh orang yang bernama Boehm adalah suatu model proses perangkat lunak evolusioner yang memasangkan sifat berulang dari pembuatan prototipe dengan aspek terkontrol dan sistematis dari linear model sequential. Dan model ini memberikan potensi yang cepat dalam pengembangan versi incremental perangkat lunak. Selanjutnya, nah, model spiral ini kira-kira potensi utamanya apa saja? Kita langsung pada potensi utamanya. Yang pertama, baik untuk proyek besar dan proyek-proyek penting. Selanjutnya, persetujuannya kuat dengan kontrol yang selalu terdokumentasi. Lalu, perangkat lunaknya diproduksi lebih awal pada perangkat lunak dalam suatu lingkaran life cycle. Kemudian, fungsi tambahan dapat ditambahkan di lain waktu atau tanggal, jadi masih bisa untuk diperbaharui lagi. Selanjutnya, perangkat lunak diproduksi lebih awal pada perangkat lunak life cycle-nya. Selanjutnya, problem area dari spiral model ini apa saja? Masalah-masalah atau kendala dari model ini apa? Yang pertama, model ini mahal untuk digunakan. Lalu untuk melakukan analisa risikonya sangat dibutuhkan keahlian khusus. Lalu keberhasilan dari proyek sangat tergantung pada fase analisis risiko. Ya, seperti yang terpampang. Kemudian perangkat lunak ini tidak bekerja dengan baik untuk sistem yang lebih kecil atau proyek yang kecil. Kapan digunakannya model spiral? Ya, jadi kapan digunakannya model spiral? Itu ketika evaluasi biaya dan risiko itu penting atau sangat dibutuhkannya nih, evaluasi biaya dan risiko. Kemudian selanjutnya untuk proyek-proyek berisiko menengah hingga tinggi. Kemudian long term project untuk komitmen proyek. Jadi komitmen proyek jangka panjang
tentang potensi perubahan pada prioritas ekonominya. Lalu apabila pengguna tidak yakin dengan kebutuhan mereka, maka bisa menggunakan model spiral ini untuk diidentifikasi. Dan masih ada itu model V-shape. Jadi V-shape model. Oke, V-shape model seperti tampak pada gambar berikut ini, bentuknya seperti model V. Nah, ini V model berarti model verifikasi. Nah, dan validasi. Sama seperti model air terjun ya, V-shape file cycle adalah jalur eksekusi proses yang berurutan. Jadi, setiap prosesnya itu berurutan juga. Setiap fasenya harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melangkah pada fase yang berikutnya. Lalu apa saja potensi-potensi utama atau kelebihan dari model ini? Yang pertama, model ini sangat sederhana dan mudah untuk digunakan. Ya, seperti yang ditunjukkan, model ini sangat sederhana dan mudah untuk digunakan. Lalu, pengujian kegiatan, misalkan dalam perencanaan, pengujian, perancangan itu terjadi dengan baik sebelum masuk pada bagian pengkodean. Nah, tentunya ini menghemat banyak waktu karena peluang suksesnya lebih tinggi. Lalu, cacat yang ditemukan pada tahap awal dapat dilacak dengan mudah dan dapat diselesaikan dengan lebih mudah. Selanjutnya, model ini digunakan untuk proyek-proyek kecil, di mana yang mudah untuk dipahami. Ya, dengan persyaratannya yang lebih mudah untuk dipahami. Baik, selanjutnya untuk problem, area masalah dari bentuk V-shape model ini. Kita lihat problem area of V-shape model. Yang pertama, very rigid and least flexible. Jadi, sangat kaku dan kurang fleksibel seperti model SCSC yang lainnya. Kemudian perangkat lunaknya dikembangkan selama implementasi fase. Jadi tidak ada prototipe awal dari perangkat lunak tersebut saat diproduksi. Selanjutnya, jika ada perubahan yang terjadi di tengah jalan, maka tes dokumen bersama dengan dokumen persyaratannya harus diperbaharui lagi kembali, harus diperbaharui ulang. Tentunya memakan banyak waktu juga. Oke, selanjutnya untuk the V-shape model should be used for small. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, dia itu harus pada proyek-proyek yang kecil agar lebih mudah untuk dipahami. Maka apa kesimpulan dari semua model SDLC yang telah dijelaskan? Setelah mempelajari, after studying all of the model through the various factors, setelah mempelajari semua model ini melalui berbagai faktor, telah ditemukan bahwa sequential linear model digunakan dalam proyek terkait database, di mana semua persyaratannya diketahui oleh tim proyek anggota sebelum proyek dimulai. Kemudian tambahan model digunakan untuk teknologi baru, dan di mana sumber daya yang dibutuhkan tidak tersedia. Prototype model digunakan untuk mengembangkan sistem online, seperti pemrosesan transaksi antarmuka web, yaitu di mana jumlah interaksinya sangat tinggi dengan pengguna akhir. Lalu, secara signifikan mengarah pada penciptaan kerja model biaya yang lebih rendah. Lalu, untuk model spiral itu digunakan untuk proyek yang berisiko tinggi, proyek jangka panjang, dan di mana perubahannya signifikan diharapkan paling rendah biaya. Dan yang terakhir, model berbentuk V digunakan untuk ukuran yang kecil. Jadi proyek-proyek yang dimana persyaratannya sudah terdefinisikan secara jelas dan sudah dimengerti terlebih dahulu. Dan diperbaiki ketika semua jenis sumber daya teknisnya sudah tersedia. Satu model mengatasi kerugiannya di antara model yang lainnya. Ini semua referensi-referensi yang dipergunakan ya dalam penyusunan jurnal ini. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Bila ada salah kata dan ada yang kurang dimengerti dari penjelasan saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih.